sampaikan pesan beliau. Perjuangan DPP Grasi konsisten dalam memperjuangkan hak pegawai merpati yang belum dibayarkan. Itu hak, yaitu gaji, hak normatif. Jadi track perjuangannya adalah tetap meminta ataupun memohon ataupun menuntut kepastian hukum terhadap pertama adalah kepastian terhadap jumlah hak-hak pegawai ini kira-kira berapa jumlahnya. Itu perlu kami ketahui karena ini akan menyangkut verifikasi. DPP Grasi sangat berkepentingan untuk ini. Mudah-mudahan pengusaha dalam hal ini PT Merpati dapat menyampaikan data-data itu pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta, memohon dan menuntut kepastian kapan mau dibayarkan hak-hak dari pegawai yang kami bantu. Nah, kira-kira kapan waktunya? Bulan ini kah? Besok kah? Nah, ini perlu kami pegang. Kalau kita mereview kembali pertemuan kami DPP Grasi dengan Kementerian BUMN, Menteri BUMN yang kebetulan pada saat itu diwakili oleh Asdep Bapak Agung Sivilter pada tanggal 29 April 2015 di lantai 8 pada saat itu. Dari Menteri BUMN menyampaikan bahwa hak-hak pegawai Merpati akan diselesaikan paling lambat bulan Desember, paling lambat. Mudah-mudahan ya, karena itu paling lambat, itu tidak menutup kemungkinan besok bisa dibayar atau bulan ini bisa dibayar. Karena apa? Ini beralasan karena semua hal yang menyangkut payung hukum ini sudah memenuhi syarat karena sudah ada yang namanya PP untuk nilai uang yang akan dibayarkan sudah ada. Kami kebetulan dapat PP daripada penyertaan modal negara yang sudah turun. Karena itu poin yang penting untuk disampaikan dalam forum ini. Mudah-mudahan pengusaha dalam ini PT Merpati Nusantara Airlines yang mewakili dapat memberikan klarifikasi atas hal itu. Kemudian mereview kembali pertemuan tanggal 7 September kemarin. Bahwa kami dari DPP Grasi dalam hal teknis penyelesaian pembayaran hak normatif pegawai itu kami memberikan suatu rekomendasi, menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Tenaga Kerja. Salah satu rekomendasi kami menyampaikan bahwa perlu dibentuk satu tim penyelesaian pembayaran hak pegawai, yang tentunya di sini tim akan dipimpin langsung oleh Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu poin yang paling penting kami sampaikan untuk review pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan ini akan mendapat respon yang positif baik dari pengusaha dalam hal ini PT Merpati Nusantara Airlines, kemudian mungkin dari PT Pengelola Aset PPA yang akan memberikan juga suatu kepastian. Saya kira itu Pak Ketua kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak atas beberapa informasi ataupun informasi yang diberikan. Kalau kemarin itu kan tanggal itu Pak ya, tanggal 7 September ya. 7 September kan pada saat itu kedua belah pihak ketemu nggak Pak ya? Kebetulan yang hadir nanti absennya Pak. Dari manajemen hadir. Oh, hadir Pak ya? Ya, dari grafis sama manajemennya. Oke, saya kira bisa di manajemen gimana Pak? Silakan Pak. Ya, baik Prof. Dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen menyampaikan salam Pak, bahwa Bapak Direktur Utama sudah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN di mana pada hari ini beliau diundang ke Istana Negara Pak, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau di kesempatan hari pagi ini. Hal-hal yang terkait dengan hak-hak normatif, kemudian kapan kepastian, serta hal-hal yang pernah dibahas di dalam dua pertemuan tanggal 29 April dan 7 September
tersebut bahwa agenda-agenda sudah diselesaikan, di mana pada tahapan sebelumnya kami menyampaikan hal tersebut di dalam sebuah agenda rapat umum pemegang saham. Namun hal-hal atau agenda atau mata acara yang dibahas di dalam rapat umum pemegang saham tersebut harus di audit terlebih dahulu oleh pihak ke kantor akuntan publik dan pihak aktuaris. Dan alhamdulillah kedua hal atau data-data yang menghitung seluruh hak-hak normatif pegawai telah diselesaikan di tanggal 16 Oktober ya, sesuai dengan time frame-nya. Seluruh hak-hak pegawai normatif yang menjadi pembahasan di tanggal 29 April dan 7 September kemarin telah selesai di audit dan diverifikasi, kemudian dari bahwa hasil rekomendasi dari tim kantor akuntan publik dan KAP itu menjadi dasar kami dalam menjadi sebuah agenda atau mata acara dasar dalam pelaksanaan atau agenda dalam rapat umum pemegang saham. Demikian Pak. Yang bulan Oktober ini Pak ya? Semua Pak, di tanggal 29 April di mana tadi dari perwakilan Gerasi menyampaikan bahwa hak-hak normatif paling lambat dibayarkan Desember 2015, gitu ya kalau tidak salah catat. Kemudian peraturan pemerintah katanya pihak Gerasi sudah melihat, kami belum memiliki Pak, dan 7 September sudah ada tim dalam pembayaran H2N. Hal-hal tadi, perhitungan hak-hak pegawai dan tim menyusun data yang kemudian kami sampaikan ke pihak kantor akuntan publik dan pihak aktuaris itu telah selesai. Jadi hasil perhitungannya diaudit oleh kantor akuntan publik dan hasil audit kantor akuntan publik yang ditunjuk kemudian diverifikasi oleh pihak aktuaris. Itu menjadi dasar Pak. Itu aja Pak. Sementara. Jadi saya kira kalau hasil audit dari akuntan publik yang sudah dari verifikasi itu sudah final Pak? Iya Pak, itu sudah final. Tinggal nanti dibawa ke dalam rapat umum pemegang saham, di mana kewenangan ini kan di atas kewenangan dari direksi dan komisaris Pak. Di mana di dalam sana ada tim dari PT Perusahaan Pengelola Aset, kemudian Kementerian BUMN, dan beberapa kementerian terkait. Itu Pak. Kalau gitu Pak, kira-kira ini kan tadi kan dari hasil verifikasi dari aktuaris sudah selesai, kemudian kita akan dibawa ke RUPS untuk dibahas lah, atau apakah nanti beberapa keputusan bahwa ini sudah oke atau bagaimana. Itu rencananya kapan Pak? RUPS-nya? Iya, sesuai surat kami kepada Pak Direktur dan kepada Bu Dirjen ya Pak, bahwa dalam surat itu kami akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham yang direncanakan pada tanggal 31 Oktober 2015. Iya. Bukan sudah dekat Pak, karena menurut anggaran dasar kami Perseroan atau Persero bahwa pelaksanaan RUPS itu harus diajukan paling kira-kira 14 hari Pak sebelum pelaksanaan. Di mana dokumen-dokumennya sedang kami lengkapi satu persatu sehingga ini menjadi syarat sahnya pelaksanaan RUPS tadi Pak. Ya, artinya kan Pak dengan tadi kalau tadi syarat tanggal berapa sekarang? 21 kan kurang lebih 10 hari lagi. Hari lagi ke depan kita akan bisa tahu apa yang diputuskan oleh BPS. Saya kira ya cukup informasinya cukup bagus dan boleh dikatakan sudah semakin konkret gitu. Oleh karena itu saya kira masih ada yang perlu lagi kita ini Pak.
Boleh Pak Ketua, mohon barangkali nih Pak, karena RUPS akan dilakukan tanggal 31 Oktober 2015. Mungkin kami dari DPP Grasi ingin mendapatkan data apa yang akan disampaikan dari RUPS itu sebagai kami verifikasi. Nanti jangan sampai keputusan itu menjadi hal yang sulit di belakang hari. Kami yang mau melihat kira-kira apa sih yang disampaikan. Kami akan jaga ini data. Kami perlu DPP Grasi mendapatkan data-data apa terkait dengan haknya aja pegawai. Yang lain kami tidak meminta. Saya kira itu Pak. Kalau mohon bisa diizinkan kami butuh itu. Pak, ini kan artinya kan seperti tadi hasil perhitungan apa itu kan belum final sebenarnya itu Pak. Dalam pengertian karena itu kan harus ada pengesahan gitu loh Pak. Kan harus ada pengesahan gitu kan. Artinya itu belum bisa dieksekusi. Gitu loh. Ini kan semacam gini kalau apa minta tolong diaudit deh semua harta kekayaan pasifa aktiva dari masalah gaji nih. Ya, jadi gitu. Sebetulnya begini Pak, sesuai dengan semangat yang kita sampaikan tanggal 7 itu bahwa kita dibentuk tim. Artinya jangan sampai kami sebagai tim itu tidak mengetahui apa yang disampaikan untuk teman-teman kami karyawan itu yang sebetulnya kami suruh jaga tapi jaga. Saya pikir itu yang perlu disampaikan untuk hak pegawai tidak yang lain. Saya kira itu Pak. Silakan tambah. Terima kasih Pak Pimpinan. Mohon izin Pak Pimpinan, ini saya perlu mengklarifikasi Pak. Karena Bapak kelihatannya baru kali ini ikut rapat. Ini rapat yang ketiga Pak. Jadi saya perlu sampaikan juga biar teman-teman dari PPA juga bisa ngikuti. Rapat pertama kita tuh tanggal 4 Agustus 2015 Pak. Dihadiri oleh PT PPA di rootnya sendiri, PT Merpati di rootnya sendiri, Kementerian BUMN itu deputi, Kementerian Tenaga Kerja dihadirin sama Sekar Pak. Tidak mengundang Grasi rapat pertama. Hasil rapat itu adalah dibentuknya tim penyelesaian masalah karyawan Merpati, terdiri dari Serikat Karyawan dan Manajemen Merpati, difasilitasi oleh PT PPA, Kementerian BUMN sebagai supervisi, PPA sebagai fasilitator. Hasil tim akan dilaporkan ke Menakertran dan Kementerian BUMN. Itu tanggal 4 Agustus, risalah rapatnya bunyinya seperti itu. Rapat kedua tanggal 7 September 2015 Pak, 1 bulan kemudian. Yang hadir adalah manajemen Merpati diwakili. Grasi hadir, ketua DPP-nya, PT PPA tidak hadir, Kementerian BUMN tidak diundang oleh Kemenakertran, dan Serikat Karyawan tidak hadir. Hasil dari rapat kedua ini adalah manajemen akan memverifikasi dan memvalidasi data H2N, hak pegawai. Yang hari ini sudah dikonfirm tadi sudah selesai Pak. Dari aktuaris, data hak pegawai kita sudah final, sudah ada bukunya dari aktuaris sudah diserahkan. Dan sudah divalidasi oleh BPK juga Pak. Jadi kedua data ini sebenarnya sudah valid. Harapan kita sebenarnya dari tim manajemen itu menyerahkan hasilnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Dalam ini mungkin dari Grasi minta kopinya 1, mungkin gitu Pak. Terus hasil dari rapat yang kedua itu juga rekomendasi dari Grasi agar dibentuk tim pembayaran hak pegawai Merpati dengan Menakertran sebagai ketua tim. Itu rapat kedua Pak. Rapat ketiga hari ini Pak, tanggal 21 September, dari PPA hadir, dari Merpati hadir, dari Grasi hadir, dari Serikat Karyawan tidak hadir. Jadi 2 kali berturut-turut Serikat Karyawan tidak hadir Pak. Jadi harapan dari kami, dari Grasi itu dari kami Pak, sebenarnya hanya masalah kepastian Pak. Kepastian bayar kapan, kepastian nilainya berapa. Itu saja Pak. Kalau data dari Merpati, hasil validasi dan verifikasi yang sudah ada, kami butuh bukti itu Pak. Jangan di kemudian hari diselewengkan lagi data itu pada saat pembayaran nanti berubah. Jadi kami butuh kepastian hukum menyangkut data. Kalau memang hasil dari verifikasi dan validasi itu ada, kami butuh 1 kopinya Pak. Karena itu hak kami Pak.
Dan seharusnya ini bukan disembunyikan, harusnya dipublish ke seluruh pegawai, Pak, bahwa sudah diverifikasi dan divalidasi, angka saya kalau saya di PHK adalah sekian. Itu hak saya pribadi, tidak boleh disembunyikan. Dari kemarin saya sudah berhubungan sama HRD untuk minta data itu belum dikasih sampai sekarang, Pak. Untuk pribadi saya aja, bukan untuk yang lain-lain, Pak. Jadi kami cuma butuh kepastian hari ini, Pak, dari PT PPA ada. PT PPA ini adalah perusahaan, Pak. PT Pengelola Aset ini adalah ditunjuk menteri, Pak. Dia ini tugasnya revitalisasi dan restorasi BUMN, Pak. Dalam hal ini Merpati adalah pasiennya PT PPA. Jadi seluruh keputusan terkait Merpati, PT PPA lah yang mengusulkannya ke Kementerian BUMN. Hasil RUPS juga hasil dari evaluasi PT PPA juga. Makanya dalam hal ini mungkin kita minta keterangan dari PT PPA yang dimaksud dari gerasi tadi, Pak. Kira-kira skenario apa sih yang akan diperlakukan terhadap kami pegawai Merpati dalam rangka revitalisasi dan restrukturisasi BUMN Merpati. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan dari manajemen direspon dulu, Pak. Dari permintaan dari apa yang gimana kira-kira? Oh. Baik, Pak. Jadi terkait data-data sebenarnya memang sudah selesai diaudit dan diverifikasi. Namun hal ini kami akan sampaikan dulu, Pak, ke pihak pemegang saham yang insya Allah rencananya besok pagi, Pak. Jadi besok pagi kalau tidak ada perubahan, kami akan submit data-datanya untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Kira-kira dari seluruh dokumen yang kami lampirkan sesuai dengan mata acara dalam RUPS tersebut sudah lengkap atau perlu harus ada yang dilengkapi lagi. Demikian, Pak. Tadi besok, Pak, ya? Rencananya, Pak, kalau tidak ada perubahan. Iya. Kalau saya bisa semacam apa dari yang Bapak sampaikan tadi, berarti kan data ini harus dihimpun dulu direksi. Nanti kalau Pemegang saham. RPS juga, ini masih disampaikan atau besok juga rapatnya, Pak? Iya, Pak. Jadi karena tugas KP, BPK dan aktuaris ini kan bukan toolsnya direksi, Pak. Sehingga komisaris yang menunjuk, Pak. Nah, komisaris ini mendapat penugasan kan dari yang difasilitasi oleh teman-teman atau rekan-rekan dari PT PPA. Jadi segala dokumentasi atas penugasan yang diberikan oleh teman-teman dari PT Pengelola Aset, nah kami konfirmasi dulu untuk kami kembalikan sebagai pertanggungjawaban kami kepada penugasan ini. Demikian, Pak. Sebelum kami publikasikan. Karena terus terang semua kegiatan ini fasilitasnya disupport dari rekan-rekan PT Perusahaan Pengelola Aset, Pak. Kalau dengan demikian prosedurnya disampaikan dulu ke PPA gitu ya. Betul, sekaligus closing audit atau proses verifikasi ini kami kembalikan dulu, Pak. Dari apa? Saya Ardian dari PPA, Pak, mewakili manajemen. Karena kebetulan hari ini sudah kegiatan yang terjadwal, Pak, sebenarnya. Jadi sebelumnya mungkin perlu kami perkenalkan PPA itu siapa, Pak. Kami ini adalah BUMN yang dibentuk oleh pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi dari BUMN yang ditugaskan oleh kementerian, Pak. Di mana salah satunya kami melakukan penugasan waktu itu untuk melakukan kajian atas penyihatan Merpati, Pak. Tugas itu kami sampaikan dan arahan dari kementerian adalah penyihatan dilaksanakan dengan mengutamakan penyelesaian masalah karyawan ke depannya, Pak. Nah, untuk itu kemudian menyambung rapat yang tanggal 4 Agustus itu, Pak. Karena sebetulnya kan penyelesaian kewajiban itu antara korporasi dengan karyawan, ya, Pak. PPA ditunjuk sebagai fasilitator
PPA kemudian melakukan perbaikan rapat antara serikat karyawan dengan manajemen kala itu, Pak. Kami fasilitasi rapatnya, di mana salah satu keputusannya adalah untuk segera melakukan verifikasi dan perhitungan berapa besaran dari kewajiban yang diterima pada periode tertentu, Pak. Nah, itu yang sudah selesai dilakukan penetapan Bupati tanggal 16 kemarin, dan mereka akan melaporkan, dan maksudnya kami atau mereka melaporkan kepada kementerian atas hasilnya. Adapun penyelesaiannya memang masih menunggu arahan dari pemegang saham, Pak. Ini. Izin Bapak Pimpinan. Begini Bapak Pimpinan, saya mengharapkan kita di sini menyampaikan informasi yang clear, Pak Pimpinan. Pertama, terkait dengan ditunjuknya aktuaris dan terlibatnya KAP untuk memverifikasi dan validasi data karyawan. Apakah ini hasil dari rapat tim yang sebelumnya, Serikat Karyawan dan Merpati, apa perintahnya PT PPA? Karena kami sebagai pegawai, Pak, saat ini merasa itu tidak butuh, Pak, data verifikasi dari aktuaris atau BPKP. Karena perusahaan Merpati database-nya masih ada. Setiap bulan sebelumnya kami terima, Pak. Kalau saya minta data gaji saya bisa terima setiap bulan. Artinya, saya punya hutang di luar, Pak. Untuk penguatan kepada pemberi hutang saya tunjukkan bahwa saya sebenarnya punya uang di Merpati sekian. Beberapa terakhir ini kita sulit minta data itu, Pak. Alasannya memverifikasi aktuaris. Apa kepentingan aktuaris terhadap database saya? Izin Pak Pimpinan, saya pernah sebagai tim likuidasi dana pensiun. Pada saat perusahaan itu dilikuidasi, betul aktuaris masuk untuk memverifikasi data pegawai. Hari ini kita harus tegas mempertanyakan, apakah Merpati dalam rangka likuidasi? Kalau Merpati dalam rangka likuidasi, betul verifikasi dari aktuaris dibutuhkan. Makanya saya tanya tadi, apakah usulan dari tim, Serikat Karyawan dan Manajemen untuk meminta verifikasi oleh aktuaris dan BPKP atau permintaan dari PT PPA? Karena Pak Ardian tadi memelintir, saya bilang. Ini hasil rapat dari tim dan manajemen yang meminta agar diturunkan tim aktuaris dan BPKP. Saya minta itu dikelirkan. Kalau memang itu betul, saya akan tanya ke Serikat Karyawan. Mungkin gitu Pak Pimpinan, ini clear dulu Pak. Kalau saya merasa selama Merpati tidak ada perintah atau likuidasi, tidak dibutuhkan data aktuaris. Jadi saya bilang, saat ini saya punya hak untuk meminta database saya ke perusahaan terkait gaji saya hari ini berapa. Jadi saya sudah ngomong sama kepala personalia, saya butuh Pak informasi gaji saya untuk saya serahkan kepada pemberi pinjaman saya Pak. Untuk meyakinkan bahwa saya punya uang dan siap bayar. Kalau ini nggak diberikan, kemungkinan harta saya akan diambil oleh pemberi pinjaman saya. Jadi ini mohon izin nih Pak Pimpinan, kita harus clear Pak di sini Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya tambahkan penjelasan saya Pak, bahwa dalam rapat dimaksud adalah menindaklanjuti arahan dari pemegang saham atau pemberi tugas kami untuk mengutamakan penyelesaian masalah karyawan, karena proses penyihatan Merpati akan berlangsung berlarut-larut. Oleh karena itu, untuk mengetahui berapa besar kewajiban kepada karyawan dan juga berapa besar karyawan hutang-hutang perseroan, misalnya ada, karena Merpati punya data H2N dan pesangon. Nah, untuk data itu, untuk pertanggungjawaban kami kepada pemegang saham dan juga kepada pemberi tugas, angka itu yang dilakukan verifikasi. Itu maksudnya Pak. Ya, jadi ini BPA
atau tim? Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat menerima tugas, Pak. Jadi ini kita duduk bersama-sama, ada tugas seperti ini. Untuk pertanggungjawabannya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Itu yang kira dilaporkan kepada pemegang saham, Pak. Itu saja. Pertanyaannya, ide pertama mengusulkan harus ada data aktuaris dan data BPKP itu siapa? Apakah tim sekarang serikat karyawan dan manajemen yang punya ide atau PT PPA itu perlu dijawab dulu lah. Saya pikir itu adalah satu hasil diskusi karena kami menindaklanjuti arahan di rapat ini. Kami duduk bersama-sama sebagai fasilitator. Intinya kita akan mengutamakan penyelesaian karyawan. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa, terjemahannya seperti itu, Pak. Jadi hasil rapat tanggal 4 itu Pak, merekomendasikan itu Pak. Pasca tanggal 4 ada serangkaian rapat lagi, Pak. Jadi gini Pak, permasalahan ini yang membuat kita jadi berlarut Pak. Dasar hukum apa? Data kami harus diverifikasi oleh aktuaris dan BPKP. Sementara perusahaan ini masih berdiri. Perusahaan ini masih berdiri Pak. Database saya masih utuh di Personalia. Setiap bulan saya bisa terima saat itu. Sekarang saya nggak tahu Pak. Makanya Gerasi dan kami semua membutuhkan. Data aktuaris hari ini udah jadi Pak, dalam satu bundel. BPKP udah jadi hari ini satu bundel. Kami butuh Pak, minimal saya pribadi harus fotokopi itu punya saya Pak. Karena saya khawatir nanti dipelintir lagi di kemudian hari, dasar saya apa sekarang? Karena data pegawai kita nggak diakui lagi Pak, setelah ada data aktuaris dan data BPKP. Saya masih pegang Pak data bulan lalu, data saya. Nanti kalau saya berselisih masalah hukum, dasar apa saya Pak? Karena perusahaan kita nggak menganggap data dia sendiri nggak dianggap. Yang dipegang adalah data aktuaris dan data BPKP. Makanya kami wajib dapat data itu Pak fotokopinya. Sebagai backup. Ada kesalahan hitungkah selama ini? Atau apa? Jadi penting bagi kami Pak untuk tahu itu, terserah. Nggak mungkin dong harus minta izin pemegang saham, saya harus minta izin pemegang saham untuk minta itu Pak. Mohon maaf Pak, mungkin saya cuma hanya ada tambahan sedikit penjelasan. Jadi terkait dengan aktuaris Pak. Jadi jangan ini Pak, kalau data semua yang punya itu Merpati Pak. Yang punya data Merpati bukan aktuaris. Yang punya data Merpati. Tetapi apa yang telah kita lakukan, jadi bukan baru Merpati ini, seperti PT PAL. Dalam rangka restrukturisasi, salah satu adalah efisiensi adalah rasionalisasi. Itu kan gini Pak, itu kan kita disuruh untuk membayar hak-hak karyawan. Terus kan itu data memang dikatakan PAL ya. Itu memang data di PAL, tetapi waktu kita mau bayar, itu kan harus ada dong yang yang melakukan verifikasi. Benar nggak sih gitu? Saya potong sebentar. Iya. Enggak, mau klarifikasi. Jadi aktuaris di sini ini hanya legalisir aja ceritanya gitu. Iya, jadi makanya gini, aktuaris itu kan gini Pak. Kan sekarang, oke, ini Merpati ada berapa orang pegawainya, udah berapa bulan nggak gajian, kan gitu. Kan Merpati kasih data dong. Wah ini berdasarkan perhitungan kami nih. Kan aktuaris akan hitung ini. Benar nggak sih? Benar. Bahwa ini pegawai mulai tahun berapa, mungkin udah ada yang berhenti. Jadi maksudnya lebih kepada ini benar-benar sudah diverifikasi dan memang data yang diberikan itu, ya kalau Bapak bilang tadi dilegalisir, ya dilegalisir lah. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan aja dong. Ya karena gini Pak, aktuaris itu memang tugasnya itu Pak. Oke. Aktuaris itu memang itu tugasnya gitu. Gitu. Jadi yang saya pikir bukan itu Pak fokusnya Pak kita di sini sekarang. Tadi kan sebenarnya si inti utama adalah kalau saya nggak salah ini tadi kan itu berapa sih jumlah hak karyawan? Jumlah haknya pasti Merpati punya. Tetapi itu kan harus Pak, harus diverifikasi. Dan itu sudah dilakukan verifikasi. Tinggal sekarang tadi menurut Merpati hasil verifikasi itu akan disampaikan kepada pemegang saham mungkin untuk
mendapat arahan lebih lanjut. Mungkin itu yang kita tunggu. Terus terkait dengan kapan dilakukan pembayaran hak karyawan, tadi saya dapat informasi dari perwakilan dari Grasi bahwa PP penyertaan modal itu udah ditandatangani kan gitu. Itu memang benar dari ditandatangani, tapi sampai sekarang saya informasikan dananya belum turun, Pak. Dana belum turun. Tetapi sebagai ini, Pak, kan gini, Pak. Kita itu sih sebenarnya udah kasih kajian kepada Kementerian BUMN terkait dengan restrukturisasi dan revitalisasi, di mana di dalamnya adalah termasuk penyelesaian hak karyawan. Gitu. Jadi di dalam di dalam penyertaan modal yang kita terima, memang di sana ada porsi untuk penyelesaian hak karyawan, tetapi sebenarnya itu bagian daripada restrukturisasi. Seperti contohnya umpamanya macam sekarang penunjukan hak waris, penunjukan KAP, itu kan semuanya akan dibayar dari dana restrukturisasi revitalisasi, termasuk juga nanti hak karyawan itu. Tetapi itu bukan kewenangan kita, Pak. Itu nanti kewenangan daripada Kementerian BUMN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, nanti tugaskan kepada kita. Oke, bayarkan sejumlah berapa, itu yang kita akan laksanakan. Itu mungkin kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak. Yang disampaikan Pak sampai ini clear, Pak. Sesuai mekanismenya, memang harus dilakukan verifikasi data. Tetapi saya tadi protes dari awal. Apakah permintaan ini hasil rapat sekar dan manajemen? Dari penyampaian Pak sampai, bukan. Ini mekanisme yang harus dilakukan. Kalau dari awal Pak Ardian ngomong begitu, bahwa ini mekanisme, kalau mau dibayar harus diverifikasi dulu. Clear, Pak? Artinya Pak Ardian jangan lempar-lempar. Clear dong, Pak. Bahwa ini adalah mekanisme PPA. Kalau mau dibayar, verifikasi dulu data lu. Clear, baru bayar. Bayarnya siapa? Izin dari menteri. Itu clear, Pak. Saya dari tadi cuma menanya itu aja, Pak. Tolong dong, kami ini sudah terzolimi habis-habisan. Pelintiran kata Bapak itu saya rekam, Pak. Saya nggak boleh ada satupun yang lewat sekarang nih, Pak. Jadi, pertanyaan kami sederhana, Pak. Pertama, masalah nilai. Kami butuh tahu nilai. Nilai itu sudah ada data aktuaris dan data BPKP. Kami harus tahu, Pak. Data kami pertama. Selanjutnya adalah kapan dibayar. Bagaimana mekanismenya? Itu mungkin nanti diusulkan PPA. Melalui RUPS mungkin diputuskan. Itu tahap kedua. Tapi tahap pertama ini aja, kita udah stuck. Kok data itu sulit sekali kita minta? Dari manajemen. Mungkin manajemen harus jawab ke saya butuh data saya pribadi kok. Dan teman-teman juga butuh data saya pribadi. Ya sekitar 300 orang kita butuh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan data itu ke saya hari ini. Mungkin gitu, Pak. Saya butuh, Pak. Ini masalah hukum, Pak. Ini masalah hak saya ini. Jangan sempat dipelintir lagi karena datanya dipegang orang. Nanti bisa dikoreksi lagi. Kita bagaimana ini? Apa gunanya kita bayar aktuaris dan BPKP mahal-mahal, Pak? Kalau nanti datanya tiba-tiba dipelintir lagi di ujungnya. Sementara data pegawai, ada 3 data nih, Pak, sekarang, Pak. Data pegawai dari manajemen merpati, data aktuaris, data KP. Harusnya ini jadi satu data, hasil verifikasi dan validasi. Nah, saya minta data terakhir inilah sebagai pedoman untuk kita, Pak. Itu nilai pertama, Pak. Yang kedua, kapan? Kapan disampaikan dari Deputi adalah paling lambat Desember. PP udah keluar, Pak, nomor 72 tahun 2005. Tanggal 21 2015. Nomor 72 2015 tanggal 21 September. PP-nya sudah keluar. Saya punya di sini fotonya, ada sudah keluar. Tinggal masalah cair itu, tinggal usaha PPA aja. Nggak ada halangan untuk cair, Pak. Karena PP sudah ada, tidak ada halangan untuk uang itu cair. Sekarang, kenapa nggak cair? Tugas Anda, PPA, untuk mencairkannya. Ada persyaratan apa untuk di situ? Ya mungkin kepastian hak kita, Pak. Ini perlu kita clearkan. Makanya usulan Grasi bentuk tim pembayaran, Pak. Kalau tidak ada tim pembayaran, kami jadi luntang-lantung, Pak. Keluar dari rapat ini, Pak, kami luntang-lantung lagi, tidak ada kepastian, Pak. Ini aja dari tanggal 7 sampai tanggal 21 September, Pak. 7 September sampai hari ini 21 Oktober, Pak. 1 bulan setengah kami tunggu untuk hari ini, Pak. Sekarang pertemuan selanjutnya kapan lagi kami harus tunggu? Karena melalui media inilah kami bisa ungkapin semua, Pak.
Karena kalau kami cari manajemen, lari semua Pak, manajemen merpati Pak. Tidak mau ditemui. Apalagi BPA udah punya surat untuk tidak mau pernah mau terima kami Pak. Kami punya suratnya. Jadi hanya media inilah kami harapkan dengan dibantu oleh Kemenaker Trans, kami ingin tahu pasti nasib kami, berapa nilai kami, kapan dibayar. Tolong Pak, kami dibantu Pak. Terima kasih Pak. Pak, saya tambahkan dari Grasi kita menambahkan. Tadi terkait dengan rekomendasi DPP Grasi tanggal 7 September, yaitu pembentukan tim itu kita mendasari ada melanjutkan dari rekomendasi ataupun surat dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani kepada Menteri BUMN bahwa di sana untuk menyelesaikan masalah hak pegawai perlu dibentuk tim dan Grasi dilibatkan di dalamnya. Itulah dasar kami untuk menyampaikan hal-hal ini legal untuk kami. Jadi kami untuk saat ini sangat berkepentingan untuk data itu. Jangan sampai kami dipeta kompli di belakang hari oleh karyawan. Anda nggak memperjuangkan kami. Kok kami begini? Nah inilah yang perlunya. Kenapa kami mohon Grasi ini diberikan. Apa yang disampaikan kepada pemegang saham, dapat pula kami. Kami bisa mengikuti. Karena kami ini mendukung pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi perselisihan, untuk mengurangi adanya gejolak. Saya kira itu Pak, kami mendukung dari Kemenaker untuk menyelesaikan masalah merpati. Saya kira itu dari Grasi Pak, terima kasih. Jadi tadi kan ada 2 poin penting yang disampaikan oleh karyawan, juga dengan Grasi. Yang pertama terkait dengan data hak karyawan yang sudah dilakukan verifikasi. Yang pertama. Yang kedua, karena PP-nya sudah diterbitkan, maka kapan waktu pembayaran haknya? Mungkin itu Pak ya? Ya, itulah poinnya. Ya, saya kira pihak manajemen yang bisa jawab itu. Silakan Pak. Kebetulan sekali Pak, kami bertiga ini sama nasibnya seperti kawan-kawan ini Pak. Jadi saya pun belum menerima gaji dan belum tahu saya akan dibayarkan kapan. Paling kenapa? Iya, paling saya akan menyampaikan ke pihak manajemen Pak untuk memastikan. Ada di sini kuasa, manajemen. Jangan ke manajemen. Jawabnya salah. Jangan ngejelasin dialognya itu. Ya. Enggak, kayaknya enggak mengerti. Bukannya udah diserahkan ke PT PPA kan kalau pembayaran? Nilai. Hah? Apa? Silakan Pak. Ya. Manajemen jawab dulu Pak manajemen. Ya, apapun nanti tangkap. Ya, ya kan orang dialog kok manajemen, bukan orang dialog kok karyawan. Iya. Itu loh. Iya. Jangan sebagai pegawai, Anda kan sebagai manajemen di sini. Jangan sebagai Saya kira gini, kalau gitu ya dari pihak manajemen bisa dulu diskusikan, kemudian nanti dikoordinasikan Pak, dikoordinasikan dengan DPD supaya ini. Kalau mau kita skor sebentar, saya kira silakan ya. Saya kira kita berapa menit Pak? 10 menit. Berapa manajemen aja? Ya justru itu saya mau. 3 menit. Saya kira dia mesti koordinasi dulu dengan atasan. Yongki. Bapak Ketua udah ngomong Yongki. sama manajemen. Ya, kita waktu 15 menit Pak ya, Pak manajemen ya. Jadi sambil menunggu Pak, mungkin akan Pak Taruhan, kita pernah ketemu dari BUMN Pak ya, awal-awal. Ya Pak Taruhan ya, jadi awal-awal kami tidak dibayar, kan kita pernah ketemu di BUMN Pak, waktu itu
Bapak memberikan solusi sebenarnya. Tapi itu tidak jalan. Akhirnya berlarut-larut seperti ini, Pak. Sekarang adalah bulan yang ke-24. Nggak gajian. Ya, untuk supaya manajemen konsolidasi ya, dan kita skor 15 menit Pak ya. Oke, saya kira kita skor 15 menit Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak.